outline hari ini saya akan memaparkan terkait dengan lansia dengan karakteristik dan masalahnya, kemudian kecukupan zat gizi pada lansia sehat. Kita tahu ya bahwa siklus kehidupan manusia itu kita dari lahir ya, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, dan akhirnya kita jadi lansia, lanjut usia ya. Itu suatu apa namanya siklus kehidupan yang alami sebenarnya. Dan tentunya kita harapkan sejak kita lahir ya sampai dengan lansia inginnya ya dan kemudian idealnya status gizinya bagus, asupannya juga makanan bagus ya. Tidak banyak penyakit pada lansia sehingga masih bisa menikmati kehidupan yang bahagia ya tentunya. Nah, kira-kira seperti ini eh, apa namanya idealnya, akan tetapi banyak juga lansia-lansia yang sudah apa namanya dihinggapi penyakit-penyakit. Nggak masalah ya, akan tetapi bagaimana solusinya, jalan keluarnya supaya kualitas hidup masih tetap bagus ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya lansia itu ternyata di Indonesia itu populasinya makin lama makin banyak ya. Jadi di sini apa namanya? Mohon maaf. Di sini jadi bertambah terus ya. Nah, di sini tahun 2035 diperkirakan total penduduk lansia itu mencapai 48,2 juta penduduk atau 15,8% dari total populasi. Jadi kita harus mempersiapkan karena lansia-lansia yang makin banyak dari tahun ke tahun ya, itu tentunya harus benar-benar diantisipasi dan dirawat supaya optimal ya status gizinya dan tidak memberatkan dengan berbagai macam penyakit. Kira-kira seperti itu gambarannya bahwa di Indonesia sejalan dengan usia harapan hidup meningkat ya, jadi lansianya makin banyak juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya bahwa kita harus juga tahu karakteristik lanjut usia atau lansia ini ya. Jadi kalau WHO tuh menggolongkan ada usia pertengahan 45 sampai 59 tahun ya. Kemudian lansia 60 sampai 74 tahun. Kemudian lansia tua 75 sampai 90 tahun dan sangat tua lebih dari 90 tahun. Wah, kita sampai nggak ya 90 tahun ini ya? Eh, nah, teman-teman perlu mengetahui ya bahwa pada lansia yang tadi definisinya yang kita ambil kalau lansia itu lebih sama dengan 60 tahun ya itu banyak gangguan fungsional dan mempunyai masalah gizi yang cukup banyak ya. Ada malnutrisi, ada obesity ya, ada kurang ya, ada nanti kita bahas terkait dengan sarkopenia dan lain sebagainya. Dan kemudian pada lansia juga banyak multipatologi ya, yaitu banyak minum obat pada yang sudah mempunyai banyak penyakit atau banyak komorbid ya, penyakit penyertanya juga. Jadi masalah kesehatan pada lansia juga ini harus juga kita ketahui ya. Kemudian pada lansia juga fungsi organ juga banyak yang menurun tentunya ya. Sama lah seperti kalau kita misalnya mempunyai mobil ya, mobil tua itu adalah ya yang rusak apanya lah, bannya lah haus ya, kemudian remnya lah kadang-kadang blong begitu ya. Sama juga eh, pada manusia ya makin tua ya tentunya kondisi organ-organ tubuhnya juga menurun. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, ini perubahan lansia yang kita harus ketahui ya.
Jadi kekuatan tubuh menurun. Yang dulu kita kalau jalan bisa berkilo-kilometer, sekarang mungkin udah lelah ya. Kulit keriput, gigi goyang ya, atau ompong ya, sehingga mengunyah fungsinya juga jadi berkurang ya, dan asupan jadi berkurang, dan ini mempengaruhi gizi. Kemudian daya ingat yang menurun, ya, tidak terasa haus, nafsu makan juga berkurang, kadang-kadang lupa juga udah makan apa belum ya. Belum makan dibilang sudah makan gitu ya. Jadi daya ingatnya menurun, sehingga ini juga mempengaruhi status gizi dan mempengaruhi juga tentunya eh, penyakit yang penyakit yang diderita juga. Kalau misalnya lupa makan obat ya, lupa tadi ya mengkonsumsi makanan yang cukup ya, dan lain sebagainya. Gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan keseimbangan ya, karena mudah jatuh jadinya ya. Kemudian juga gangguan kekebalan ya, mudah sakit, batuk, pilek itu cepet banget ya. Nah, itu eh, ciri-ciri lansia ya. Kemudian juga gangguan pencernaan juga menurun ya. Kemudian eh, ada gangguan diare, sembelit, sakit, kembung dan sebagainya. Nah, ini perubahan-perubahan pada lansia yang harus kita mengerti, yang ternyata berpengaruh terhadap asupan makanan, berpengaruh terhadap status gizi ya, berpengaruh pada kualitas hidup juga. Nah, Eh, ini juga ya, tentunya seperti tadi dikatakan ya, masalah kesehatan tuh jadi makanya obatnya itu kadang-kadang banyak ya, polifarmasi. Ya, karena mungkin penyakit-penyakitnya juga banyak ya pada lansia. Kemudian juga terkait dengan gizi pada lansia, kadang-kadang tentunya kalau lansia ini juga daya belinya menurun karena mungkin ya, maaf, mungkin sudah contohnya purna bakti gitu ya, pendapatannya menurun sehingga daya beli makanan juga menurun ya. Kemudian juga aksesnya ya, kemudian juga banyak lansia-lansia yang sendiri ya, apa namanya, anak-anaknya sudah mandiri sehingga dia tinggal sendiri gitu ya. Akses untuk membeli makanan juga sulit ya. Nah, ini kadang-kadang berpengaruh terhadap status gizi. Ya, jadi status gizi menjadi kurang karena tadi ya, aksesnya, daya belinya juga menurun. Kemudian juga aspek psikologis yang ada pada lansia ya, ada yang post power syndrome, mungkin pada saat dia aktif menjabat jabatan tertentu sehingga setelah purna bakti dia kemudian menjadi post power syndrome ya, tidak ada kekuatan lagi, tidak ada jabatan lagi. Itu juga salah satu gangguan psikologis pada lansia. Merasa tidak berdaya, merasa tidak berguna, ya, tidak bahagia dan merasa kesepian. Nah, itu adalah eh, ciri-ciri atau masalah atau problem pada lanjut usia. Kira-kira seperti ini, teman-teman, yang harus kita juga ketahui dan kita juga harus care ya terhadap lansia-lansia kalau misalnya kita mendapatkan klien atau pasien lansia. Ya, nah ini tadi ya, teman-teman, tentunya untuk lansia ternyata di rumah sakit ya, itu banyak yang malnutrisi ya. Jadi kalau di sini ada data ya terkait dengan siapa sih yang banyak ya terjadinya malnutrisi, itu yang banyak pada usia berapa gitu kan. Ternyata usia makin tinggi makin beresiko malnutrisi di rumah sakit ya. Jadi memang kenapa kok lansia itu apapun penyakitnya kita harus berikan asuhan gizi atau nutrition assessment langsung ya, tanpa dipilah-pilah lagi dengan penyakit apa gitu ya. Karena pasien lansia ini udah jelas beresiko malnutrisi. Jadi kita
perlu memperhatikan ya pada pasien lansia begitu pasien masuk langsung diberikan terapi gizi yang adekuat karena data membuktikan bahwa lansia-lansia ini pertama mungkin kesulitan asupan makanan, kedua beresiko tinggi terjadi malnutrisi di rumah sakit. Nah, dibandingkan dengan usia yang masih muda 18 sampai 39 ya, kemudian dibandingkan dengan 65 sampai 84 usianya, apalagi yang di atas 85 ini malnutrisinya makin banyak ya di rumah sakit pada usia-usia yang lansia tadi ya. Kira-kira seperti itu kenapa kita harus care ya. Nah, ini ada terkait dengan kejadian frailty. Frailty ini ya adalah banyak dibicarakan ya terkait sindrom yang ditandai dengan penurunan fungsi kognitif dan fisik yang mengarah kepada kerentanan ya. Jadi ketidakmampuan ya. Lemah ya, rapuh, sering mengalami sakit ya atau terjatuh ya dan perburukan lainnya. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya kita mempunyai mungkin ibu, nenek, tetangga yang lansia ya. Jadi tanda-tanda frailty ini ya ada 5, akan tetapi 3 dari tanda atau kriteria itu bisa dikatakan frailty ya. Contohnya ya dari 5 tanda frailty itu adalah penurunan berat badan ya yang kurang lebih 5% selama setahun. Kemudian lansia itu mudah lelah. Kemudian penurunan kemampuan genggam tangan. Ya, genggam tangannya tuh nggak kenceng. Ya, jadi kalau salaman tuh kayaknya hambar gitu ya. Kan tetapi ya untuk objektif, untuk terkait dengan penurunan genggam tangan ini ada alatnya teman-teman ya. Jadi hands grip strength ya. Nah, ini bisa diukur. Jadi, saat ini idealnya seorang nutrisionis atau dietitian tenaga gizi itu mempunyai alat pengukur apa kekuatan genggam tangan ya. Nah, untuk salah satunya mengukur kekuatan genggam tangan pasien-pasien kita yang lansia. Jadi itu ya tadi mudah lelah, penurunan kemampuan genggam tangan, kemudian kalau berjalan lambat ya. Kemudian banyak penurunan aktivitas, hanya bisa duduk, berdiam diri, tidak aktif ya. Jalan aja dari ruang tamu ke ruang apa ya, dapur misalnya itu sulit ya, sulit bangkit dari duduknya, kira-kira seperti itu. Banyak berdiam diri dan tidak aktif. Nah, ini teman-teman mungkin terkait dengan lansia yang tadi ya bisa diukur kekuatan genggam tangannya apabila kita mau menentukan ini lansia ini lemah, rapuh atau frailty atau tidak ya. Jadi ternyata ya ada penelitian yang mengatakan bahwa kekuatan genggam tangan itu berkorelasi dengan status gizi ya. Ini penelitian 98 pasien ya, kemudian diukur genggam tangannya. Ya, ternyata genggam tangannya itu mediannya 18, kemudian diukur status gizinya dari 98 pasien tersebut 6,1% malnutrisi, 60,2% berisiko kurang gizi dan 33,7% pasien status gizinya normal ya. Nah, ini pada lansia ya, sehingga disimpulkan bahwa kekuatan genggam tangan itu berhubungan dengan status gizi. Jadi kalau kekuatan genggam tangannya itu rendah, ya, kurang dari 18 kilo, ya pada wanita, ya, itu apa namanya bisa kita prediksi dia status gizinya mungkin kurang, ya. Kalau pada laki-laki kurang dari 24 ya atau 23 ya, mungkin nanti kita cari lagi referensinya. Berkisar antara 23 atau 24. Kurang dari itu beresiko atau kita prediksi dia malnutrisi. Nah, bagaimana sih gizi untuk lansia ini, teman-teman ya?
Sebenarnya gizi pada lansia ini lebih rendah dari eh, dewasa ya untuk energinya ya. Jadi rendah kenapa ya? Karena basal metabolit rate-nya, basal BMR-nya itu menurun ya. Jadi organ-organ tubuh bekerjanya menurun sehingga biasanya kebutuhan energinya lebih rendah sekitar 300 sampai 500 kalori ya pada pasien dewasa. Kan tetapi kebutuhan protein justru tidak rendah ya pada lansia dewasa sehat nih ya, gitu. Nah, kemudian volume makan lansia biasanya lebih sedikit ya, kemudian memilih protein yang padat protein ya. Kemudian juga khasnya adalah kita tidak memberikan lemak yang jenuh, teksturnya lembut, kemudian mudah dicerna dan tidak berbumbu tajam. Nah, ini adalah perbandingan kecukupan gizi pada lansia dan dewasa. Kita lihat ya bahwa kalau untuk lansia itu kurang lebih ya pada umur sekitar 60 ya 65 sampai 80 itu terus-terus menurun ya dibandingkan dengan dewasa muda tuh ya kalau dewasa muda itu berkisar antara umur 19 sampai 29 ini sampai 2650 ya. Terus kemudian menurun, kemudian lansia energinya makin menurun, makin bertambahnya usia. Kan tetapi kita lihat proteinnya nggak banyak menurun ya. Jadi tetap gitu ya. Kalau untuk lansia itu tidak jauh proteinnya dengan dewasa. Ya, jadi untuk kebutuhan individual ya, kalau ini kan kecukupan itu rata-rata ya pada lansia itu proteinnya 65 ya atau 64, kalorinya berkisar atau 2100 sampai 1600 tergantung pada umurnya. Kan tetapi kalau kita mau menghitung individual, maka kebutuhan energi berkisar antara 20 sampai 30 kalori per kilogram berat badan. Kemudian proteinnya 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Kemudian lemak ya sekitar 20 sampai 35% dan kemudian yang lainnya tentunya vitamin dan mineral sesuai dengan anjuran recommended dietary allowance. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, ini my plate-nya older ya atau pasien-pasien lansia. Jadi pada pasien-pasien lansia ya memang kita anjurkan tetap ya banyak makan sayur dan buah. Jangan sampai kurang serat karena kadang-kadang gangguan pencernaan, konstipasi dan sebagainya. Kemudian kita berikan lemak-lemak yang baik, kemudian juga protein yang cukup ya, kemudian juga karbohidrat juga yang cukup. Nah, ini gambarannya sih untuk sayur dan buah itu setengah dari piringku ya. Kemudian seperempatnya adalah karbohidrat sumbernya atau penukarnya dan kemudian sisanya adalah protein. Kira-kira seperti itu. Ini untuk lansia sehat ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian biasanya protein bisa diganti, ditukar dengan susu ya. Kira-kira seperti itu gambarannya terkait my plate.